Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. Suku Melayu, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, Indonesia memiliki 17.001 pulau, 1.158 bahasa daerah, 300 etnis, dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda, serta 6 agama resmi. Namun hadirin, semua hidup berdampingan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, wajarlah hadirin, Dr. Arnold G. Toynbee dalam bukunya East West A Journey Around the World, beliau mengatakan yang artinya Indonesia adalah pulau di mana antar agama hidup berdampingan dengan baik. Namun hadirin, sangat disayangkan masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah negeri kita melalui keberagaman. Konflik antar suku, budaya, dan agama masih sering kita saksikan. Betul hadirin? Lalu hadirin, sebagai jawabannya, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan dengan judul Keberagaman sebagai Tonggak Keharmonisan Bangsa, dengan landasan firman ilahi dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang intelektual muslim yang wafat pada tahun 1436 Hijriah, di dalam tafsir Al-Mudir jilid 13 halaman 581 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sebuah riwayat ketika Bilal bin Rabah masuk ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Namun sebagian para sahabat memberontak seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat tersebut. Riwayat tersebut menegaskan bahwa kita harus menghormati perbedaan di tengah banyaknya keanekaragaman. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa li ta'arafu, saling mengenal dan menjalin komunikasi, menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyemai rasa sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin, keberagaman merupakan anugerah yang Allah turunkan kepada negeri kita. Untuk itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudari untuk menjauhi sikap intimidasi, Saling membuka diri serta saling menzolimi. unite in unity, live forward in harmony, Bersatu dalam kesatuan, hidup maju dalam kerukunan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melalui keberagaman ini, mari kita jaga persatuan di Indonesia. Kita junjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam negeri kita, sebagaimana yang Allah pertegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut
ini. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantari, seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang diberi gelar sebagai Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang wafat pada tahun 1436 Hijriah. Di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah
Kitab ini merupakan syarahan dari kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Di dalam halaman 28, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika terjadi pertikaian antara kaum Auf dan Khazraj, bahkan sampai ada yang menghunus pedang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah? Padahal aku ada di antara kalian." Hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan anugerah yang Allah turunkan kepada negeri kita. Melalui keberagaman ini, mari kita jaga persatuan di Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.